Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Mas Tabreak channel Motovlog yang da penafira. Hari ini saya berada di Bendungan. Nah, ini bendungannya Bendungan Trenggalek ya. Bendungan Trenggalek. Bendungan itu jeneng pasar loh ya, bukan bendungan air, tapi ini jeneng pasar. Jadi jalan habis dari pasar Bendungan Trenggalek itu kayak gini. Nah, ini adalah melanjutkan dari video yang kemarin ya. Jadi kemarin di video yang di pojok kanan atas saya ini ya, kita sudah pernah buat video tentang apa jenis jalan yang menghubungkan antara Suko dengan Trenggalek atau Bendungan. Nah, di video kali ini teman-teman bakal tak ajak berkenalan dengan salah satu wisata yang berada di sekitaran sini ya. Namanya adalah wisata Dilemilis kalau tidak salah. Soal alokasinya sendiri saya juga belum tahu ya sebenarnya ya. Tapi sebelumnya saya sudah pernah lihat Google Map, dan mungkin nanti kita bakal meraba-raba. Jadi kira-kira letak lokasi wisatanya sendiri seperti apa. Ternyata ini ya. Nah, ini bisa dilihat Taman Teknologi Pertanian Dilemilis. Nah, 1,5 km aja. Oke, saya bakal lurus aja. Kita lihat. Jadi wisata Dilemilis ini kondisinya seperti apa, atau penampakan wisata Dilemilis ini seperti apa. Oke, memasuki area di wisata Dilemilis. Nah, tentunya karena ini masuk di desa namanya adalah Desa Bendungan, jadi perumahan warganya itu banyak banget ya. Wah, kok peteng ini ya. Jadi perumahan warga di sini tuh banyak banget. Nah, perumahan warganya kayak gini. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau datang ke sini ya, dengan kondisi BBM yang pas-pasan, teman-teman jangan khawatir. Nah, di sini yang jualan bensin masih banyak. Nah, kita tinggal lurus aja ya, mengikuti jalan yang saya sendiri pun belum tahu jalannya seperti apa. Nah, ini jalannya naik. Jalan menuju Dilemilis ini enak loh ya teman-teman. Jadi jalan menuju Dilemilis ini pemandangannya asik, pemandangannya keren, pemandangannya segar. Kalau di kiri saya, nah di kiri saya itu ada kalinya. Kali ini itu kalinya sekrit, nah itu kali. Kalau di kanan saya, nah ini di kanan saya itu ada warung. Loh, warungnya asik banget ya. Bener-bener asik. Dan di kanan saya ini adalah masih di area apa jenenge hutan. Di area hutan pinus kayak gini ya. Dan kalau kita lihat dari tadi ya, habis dari pemukiman warga yang terakhir itu jalannya mulus. Tapi sayangnya satu, penerangan jalannya di sini tuh ndak ada. Nah, makanya kalau teman-teman datang ke sini dalam pas malam hari, saya sarankan hati-hati. Tapi tak pikir-pikir logika ya, siapa juga yang mau datang ke sini malam-malam ya? Mau ke Dilemilis malam-malam ngapain juga ya? Jadi gini teman-teman. Nah, ternyata sudah nyampe kita. Oke, kita berhenti nanti aja ya ngobrolnya. Wah, mantep agrowisata Dilemilis. Wah, area wisatanya mana ya? Wah, bingung aku. Oke, kita lanjutin cerita ya. Waduh, saya jadi cila-cilo bingung ini. Apa mungkin ini ya di wisata nih, Cak? Oh, ini bekas peninggalan bangunan-bangunan zaman Belanda ini. Tapi kok kandang sapi kak. Taman Teknologi Pertanian Agroteknopark Dilemilis, Desa Bendungan, Desa Dombyong, Kecamatan Bendungan. Oh iya bener teman-teman. Jadi ini tuh kita sudah masuk di area wisata yang namanya adalah wisata Dilemilis. Nah, cuman letak area wisatanya sendiri itu di mana ya? Jadi perlu teman-teman ketahui ya, kemarin saya itu dapat foto, dapat gambar soal wisata yang di area sekitaran sini.
Jadi di sekitaran sini tuh ada area tempat wisata ya, yang areanya itu keren banget. Ada bangunan-bangunan zaman Belanda, ada pabrik bekas pabrik pengolahan kopi kalau tidak salah. Apa ini ya? Iya kayaknya ini teman-teman. Oh iya bener. Ah ini dia. Oke, tapi ini sepertinya belum buka ya. Jadi kalau kita bisa masuk ya masuk, kalau tidak bisa ya udah kita dari sini aja. Wih mantep mantep. Iya belum buka coy, sialan. Oke teman-teman. Nah itu ada jalan masuk ya. Nah perlu teman-teman ketahui, ini namanya adalah Dilemilis. Jadi Dilemilis ini adalah bangunan pada masa penjajahan Belanda atau bangunan pada zaman Belanda ya. Dimana di sini itu adalah pabrik atau tempat pengolahan kopi. Nah, jadi di sini ada bekas-bekas peninggalan gedung-gedung zaman dahulu, ada gudang kopi dan gedung-gedung pengolahan kopi yang lain. Nah, nanti saya bakal bercerita di sana nanti ya. Jadi kita nanti muter-muter di sana sebentar. Tapi sebelumnya kita mau ke sana dulu ya. Kita lihat di area sana itu ada apanya aja. Oke, kita lurus ke sana aja. Wih mantap. Oh ini ya, keren ya. Wah, sudah mentok ternyata. Nah ini teman-teman. Ini adalah bangunan-bangunan zaman dahulu ya. Ini adalah bangunan-bangunan zaman Belanda, tapi kondisinya sampai sekarang masih terjaga dengan baik, masih terjaga dengan sangat keren, sangat kokoh ya. Dan sebenarnya di area atas sana itu ada ya, ada tempat-tempatnya sendiri, tapi tempat-tempatnya sendiri itu saya belum tahu tempat apa. Oke, kita coba masuk lewat sini ya. Wah, ini dia. Wah, ini Dilemilis, mantap ya. Jadi Dilemilis itu ternyata seperti ini ya teman-teman. Nah, oke. Kamera yang ini saya bakal matikan ya. Saya cuma ganti pakai kamera yang ini. Semoga nanti suaranya lebih jelas. Oke? Oke teman-teman. Ini namanya adalah Dilemilis. Nah, Dilemilis kondisinya kayak gini ya. Nah, ini memasuki pintu masuk Dilemilis. Tadi kita disambut dengan gapura yang mirip bangunan zaman Belanda atau memang gapura zaman Belanda. Nah, ini ada kafenya juga. Namanya adalah Cafe Dilemilis. Nah, Cafe Dilemilis ini adalah kafe yang berada di kawasan Dilemilis juga. Nah, model kafenya kayak gini ya. Ini juga peninggalan zaman Belanda. Kita langsung ke sini aja. Nah, kita naik tangga dulu. Nah, ini ya teman-teman. Jadi Dilemilis itu penampakannya seperti ini. Nah, Dilemilis ini dulunya adalah bekas pengolahan pabrik kopi ya teman-teman. Jadi di situ ada bekas alat-alat untuk mengolah kopi pada zaman dulu, pada zaman Belanda. Dan itu terlihat sampai saat ini mungkin sudah tidak difungsikan ya. Terus kita ke arah sana. Nah, ini yang tadi ya Cafe Dilemilis. Nah, di samping Cafe Dilemilis, nah itu ada gazebo-gazebo di mana samping gazebonya itu adalah kali. Nah, kalinya kayak gini. Oke, kita langsung lanjut jalan ya. Monggo Mas. Oke, kita langsung lanjut jalan ke area yang bagian ini. Wih, asik ya. Suasananya keren ya. Dan di depan saya ini, nah ini
terlihat seperti taman ya, tapi tamannya sedikit tidak terurus ya teman-teman, atau mungkin ini masih dalam masa pengembangan. Nah, di sana ada greenhouse TTP Dilemilis ya. Di depannya juga ada patung meriam, dan di sini ada patung. Nah, patungnya kita tidak tahu itu patung siapa ya. Nah, kita lanjut ke sini lagi. Jadi hal yang paling menarik menurut saya ya, jadi dari tadi yang membuat saya merasa terheran atau membuat menjadi perhatian saya adalah kafe yang berada di depan kita ini. Jadi kafe yang berada di depan kita ini benar-benar kafe klasik. Ini adalah bekas gedung peninggalan zaman Belanda ya. Nah, di mana di bawah-bawahnya itu ada gazebo buat duduk teman-teman. Nah, dan di sampingnya itu ada kalinya. Nah, kali ini kayak gini. Jadi kalau teman-teman duduk di sana, mesti suasananya enak banget sambil mendengarkan suara-suara gemercik air teman-teman. Oke, kamera saya putar lagi. Nah, ini. Kalau ini adalah gedung-gedung tua yang berada di sekitaran sini. Jadi di depan saya ini sebenarnya adalah gedung tua ya teman-teman. Cuman mungkin karena dulu kondisinya sudah rusak, jadi ini dibuka lagi. Jadi ini sudah diperbaiki lagi. Bentuknya mirip-mirip benteng. Kita langsung lanjut jalan ke bagian sana. Di depan saya itu, di depan saya itu namanya adalah gudang pengolahan kopi. Jadi tempat pengolahan kopinya di sini. Ini juga khas bangunan tua ya, khas bangunan zaman Belanda. Kita mau lihat dulu kira-kira di dalam, kita intip dulu kira-kira di dalam ada apanya aja. Di dalamnya ada ternyata di dalamnya itu ada tempat pengolahan kopi ya, tapi ini sudah tempat pengolahan kopi yang modern ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di dalamnya sudah ada mesin-mesin modern, di mana mesin-mesin yang lama yang berada di sana, nah itu sudah tidak difungsikan lagi. Di samping gedung pengolahan kopi ada satu lagi, namanya adalah gudang kopi Dilemilis. Nah, gudang kopi Dilemilis kayak gini ya. Jadi ini namanya adalah gudang kopi Dilemilis. Dulunya kalau tidak salah ini adalah tempat penyimpanan kopi ya. Nah, tapi ini sudah tidak difungsikan lagi. Tapi ini masih terjaga dengan sangat baik. Nah, dan bangunannya itu khas banget. Ini adalah bangunan zaman dahulu teman-teman. Nah, kalau soal mesin ya tadi ya, di area mesin kita bisa lihat kayak gini. Nah, di sini ada tungku pembakaran. Sepertinya ini adalah tungku pembakaran. Habis itu mesin-mesinnya berada di sana semua. Jadi hal yang paling menarik di sini juga ya teman-teman ya. Di sini itu kan di area lereng pegunungan ya. Di sini masih ada banyak sekali bangunan-bangunan lain sebenarnya. Cuman saya sengaja tidak datang ke tempat-tempat bangunan lain tersebut. Saya hanya fokus ke area yang bagian sini saja. Jadi area-area bangunan lainnya mana? Oke, tak perlihatkan ya. Mungkin semoga saja jarak pandang kamera saya bisa tembus ya. Di area sana. Nah, itu ada bangunan bekas zaman Belanda juga, tapi itu bangunan apa saya tidak tahu. Itu kalau kondisinya agak tidak terawat ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, mungkin kalau mata saya melihat di sana jelas ya. Di sana itu genteng-gentengnya sudah mulai berjatuhan, alias bolong-bolong ya gentengnya. Dan ada lagi sebenarnya di atas sana, tapi kita tidak tahu juga itu bangunan apa. Dan saya tidak berniat ke sana ya. Jadi kita lihat dari sini aja. Oke, semoga kelihatan ya. Oke, di atas sana bangunan kecil warna putih yang ada di atas. Berdasarkan informasi yang saya dapat, itu adalah Bukit Pandang. Dulunya di situ itu dibangun tempat perumahan atau rumahnya orang Belanda ya zaman dulu. Jadi mereka sengaja buat rumah yang dhuwur, tujuannya satu. Jadi mereka sengaja buat rumah yang tinggi, tujuannya satu. Jadi biar bisa mengawasi kerja pabrik pengolahan kopi yang ada di bawahnya itu seperti apa. Nah, kita muter lagi. Habis dari sini ya, habis dari pabrik kopi Dilemilis, kita bakal lurus lagi. Ada beberapa gedung yang mungkin mau saya tunjukkan.
Dan sekali lagi ya, buat teman-teman yang mungkin belum pernah datang ke sini dan berniat datang ke sini. Jadi daerah ini tuh walaupun tempatnya berada di pelosok, berada di Kecamatan Bendungan, tapi ini mudah banget dijangkau teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin berasal di daerah Ponorogo, teman-teman kalau lewat kota bisa ya, dari arah alun-alun Trenggalek, teman-teman tinggal cari arah ke Soko. Habis itu teman-teman bakal masuk Kecamatan Bendungan. Dari Kecamatan Bendungan nanti teman-teman bakal masuk, namanya adalah Pasar Dompiong. Nah, di Pasar Dompiong sendiri sudah ada penunjuk jalan ke arah atau menuju arah ke Dilem Wilis teman-teman. Nah, ini ada bangunan-bangunan lagi ya, saya tunjukkan seperti apa bangunannya. Dan sekali lagi, buat teman-teman yang mungkin belum pernah datang ke sini, kenapa saya merekomendasikan tempat ini? Jadi gini teman-teman, buat teman-teman yang mungkin pengen merasakan suasana yang alami, suasana yang seger, suasana yang santai ya, teman-teman bisa ke sini. Kenapa? Karena di sini itu suaranya ya, selain suara alaminya itu masih keren ya, ada suara-suara kayak gini, suara-suara berisik air ya, ada juga suara-suara burung-burung yang lain teman-teman. Jadi enak banget. Nah, ini di depan saya ini masih ada bekas-bekas peninggalan zaman Belanda ya. Kondisi gedungnya masih sangat terawat, masih sangat bagus. Termasuk di sana juga ada gedung peninggalan zaman Belanda juga. Di sana juga masih sangat terawat dengan bagus. Nah, yang menjadi spot foto biasanya ini teman-teman. Nah, yang berada di sini ya, ada tulisannya Dilem Wilis. Nah, itu beberapa tempat yang bisa kita kunjungi di Dilem Wilis. Nah, kita lanjut, kita kembali lagi ke cafe Dilem Wilis ya. Nah, tadi ya, yang saya tunjukkan tadi yang berada di atas sana. Nah, itu bangunan apa saya tidak tahu. Nah, ada lagi yang bangunan di atas sana. Nah, kita tidak tahu juga itu bangunan jenis apa. Oke, kita bakal lurus. Kalau soal kondisi jalan ya, jadi ke arah Dilem Wilis sudah kita bahas ya. Jadi kalau kita ke arah Dilem Wilis sudah kita bahas ya, kondisi jalannya itu seperti apa. Jadi rutenya itu seperti apa. Nah, teman-teman tinggal ikuti video saya yang pakai motor itu ya. Oke, ini namanya adalah Dilem Wilis. Keren ya? Keren. Dan sayang sekali ya, Dilem Wilis ini belum terekspos dengan baik. Artinya memang Dilem Wilis ini belum terlalu dikenal lebih jauh teman-teman. Jadi pengunjung di sini tuh agak sepi. Bukan agak, memang sepi ya. Pengunjung di sini tuh jarang banget. Nah, ini yang bikin suasananya di sini sangat istimewa. Mungkin suatu saat nanti ya, kalau seandainya Dilem Wilis ini sudah ramai, kemungkinan di sini bakal rame banget. Nah, dan benar-benar di sini itu bangunan-bangunannya klasik banget. Ini adalah bangunan-bangunan peninggalan zaman Belanda. Oke teman-teman, demikian review saya terhadap bangunan yang bernama Dilem Wilis atau wisata yang bernama Dilem Wilis yang letaknya berada di Kabupaten Trenggalek di Kecamatan Bendungan di Desa Dompiong ya. Ada keluang lebihnya saya minta maaf. Salam dari saya Mas Tupriok. Oh iya, jangan lupa ya, jangan lupa subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.